Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Luar biasa. dong. Kembali lagi bersama Sekolah Minggu Online GKJ Medari bersama aku Kak Rista Dan Kak Sita dan teman-teman kita Yeriko dan Nathan. Yeay. Gimana teman-teman hari ini udah pada senyum belum? Coba tunjukin senyum terbaik kalian ke kanan kiri ke papa mamanya. Senyum. Ya, wah cantik sekali, cantik dan tampan sekali. Kalau senyum. Sekarang kita mau puji nama Tuhan, kita mau pujikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Musik. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu ini, kita mau berdoa. Kita tutup kedua tangan kita, kita pejamkan kedua mata kita, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, ini kami Bapak, anak-anakmu Bapak, kami kembali menghadapmu Bapak. Kami berterima kasih Bapak buat berkat-Mu hari-hari ini yang kami terima Bapak. Kami boleh bangun pagi, kami boleh mendengarkan firman-Mu lagi Bapak. Dan sekarang Bapak, jika kami akan mengikuti sekolah minggu ini, kiranya Bapak yang akan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kiranya apa yang menjadi firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yeay, sebelum kita memulai firman, mendengarkan firman, kita mau pujian lagi. Apa gimana? tuh, Kak? Pujiannya apa? Kita mau pujikan lagu Setinggi-tingginya Langit karena kasih Tuhan itu tinggi banget Kak. Langit itu kan tinggi banget. Iya. Kalian pernah pegang langit nggak? Enggak. Naik pesawat pernah? Enggak. Ya udah, berarti nggak tahu langit itu setinggi apa ya. Ya pokoknya kasih Tuhan itu tinggi banget. Makanya kita mau pujikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Yang ceria ya. Setinggi-tingginya lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yuk teman-teman kita duduk dulu. Nah, pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari ini terambil dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Teman-teman kita baca bergantian ya. Teman-teman yang ada di rumah mendengarkan ya. Yuk, Kak Sita mulai. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan.
Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan memakan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tendung ke antara bangsa itu yang memungut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipangut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya, itulah firman Tuhan pada hari ini. Jadi teman-teman, di dalam ayat tadi diceritakan satu bangsa pilihan Tuhan, yang namanya bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini sudah lama diperbudak di Mesir. Lebih dari 400 tahun loh teman-teman. Lama banget ya. Diperbudak itu nggak enak, tersiksa. Nah, Tuhan Allah itu ingin membebaskan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini diantar ke tanah Kanaan dipimpin oleh seorang nabi. Nabi yang dikirimkan Tuhan ini namanya Nabi siapa teman-teman? Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini memimpin bangsa Israel sampai di tanah perjanjian. Dan ternyata jarak antara Mesir dan tanah perjanjian Kanaan itu sangat jauh. Di tengah perjalanan, bangsa Israel ini mulai marah-marah, soalnya mereka capek teman-teman. Jalan kaki, capek, terus marah-marah, bilangnya sama Tuhan, sama Musa, di sini nggak ada air, nggak ada makanan enak di Mesir. Padahal tujuannya Tuhan itu ingin membebaskan mereka. Terus mereka saking seringnya marah-marah sama Tuhan sama Musa, sampai lupa kalau kebaikan Tuhan yang telah terjadi di hidup mereka itu sangat banyak. Coba teman-teman yang ada di sini sebutin satu kebaikan Tuhan yang udah diberikan pada kita. Satu aja. Yeriko? Apa yuk? Bangun tidur? Terus? Andi. Iya, air itu berkat dari Tuhan loh. Iya betul. Semua itu yang diberikan pada kita itu berkat dari Tuhan, kebaikan Tuhan buat kita, kasih sayang Tuhan. Coba Nathan sebutin satu kebaikan Tuhan di hidup kita. Makan. Nah, makanan itu juga berkat dari Tuhan. Nafas hidup yang kita hirup itu juga berkat dari Tuhan. Keluarga yang sayang sama kita, teman-teman yang mau main sama kita, dan semua yang kita alami di dunia ini itu berkat kebaikan dari Tuhan. Nah, untuk menghadapi orang Israel yang suka marah-marah tadi, Tuhan ini mengirimkan ular tedung. Jadi ular tedung itu datang kan ke bangsa Israel, terus siapa yang marah-marah digigit sama ularnya, digigit. Lalu di sana banyak yang mati. Nah, karena hal itu akhirnya bangsa Israel datang kepada Musa dan mengaku bersalah, telah bersalah pada Tuhan, telah bersalah pada Musa, dan meminta untuk didoakan. Musa, tolong doakan bangsa Israel ini supaya dijauhkan dari ular-ular tadi. Akhirnya Musa telah berdoa dan dijawab oleh Tuhan. Tuhan menjawabnya dengan apa? Menyuruh Musa membuat sebuah patung ular tedung dari tembaga. Jadi siapa yang tergigit ular tadi, kalau lihat patung tadi dia tetap hidup, enggak mati. Nah, di sini kita bisa lihat kalau Tuhan itu ternyata baik banget ya teman-teman. Kita udah marah-marah, udah jengkel, tapi Tuhan tetap sabar menghadapi kita. Kalau orang yang suka marah-marah itu ekspresinya kayak gimana teman-teman? Coba lihat ekspresi marahnya. Coba teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman yang ada di rumah ekspresi marah kayak gimana? Cemberut ya. Coba lihat cemberutnya kayak gimana. Jelek ya kalau dilihat. Jadi kita yang pengen main jadi nggak jadi pengen main. Yang belum kenal nggak jadi pengen kenalan karena kelihatan
bersungut-sungut, marah, jelek. Nah, sedangkan kalau tersenyum, gimana ekspresinya teman-teman? Yang ada di rumah, tersenyum gimana ekspresinya? Jadi kan Nathan gimana ekspresi tersenyum? Seneng kan kalau lihat orang tersenyum? Kita jadi pengen main, kita jadi pengen kenal. Nah, itulah Tuhan juga bisa kita sebut sebagai Tuhan yang ramah. Karena sudah mau bersabar menghadapi bangsa Israel yang sebegitu menjengkelkan. Kita juga harus bisa menjadi orang yang ramah seperti yang telah diteladankan Tuhan untuk kita. Nah, teman-teman, orang yang suka marah-marah itu biasanya dia berpikiran tidak jernih dan mengatakan hal-hal yang buruk. Nggak jarang juga menyakiti hati orang lain. Gitu teman-teman. Terus orang yang suka marah-marah itu ya, kita bisa lihat dia kadang-kadang pengen ngelempar sesuatu, pengen mukul sesuatu, meluapkan kemarahannya. Sedangkan kalau orang yang ramah, dia selalu tersenyum, selalu sabar, selalu ikhlas, dan penuh kasih. Seperti yang telah diteladankan Tuhan tadi. Nah teman-teman, kita sebagai anak sekolah minggu, milih jadi orang yang pemarah atau orang yang ramah? Yang ramah. Nah, pastinya harus jadi orang yang ramah. Kita harus singkirkan itu marah-marah. Kita harus jadi ramah. Kebaikan Tuhan hidup kita sudah sangat banyak. Oke, orang yang ramah itu setiap menghadapi masalah akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Sedangkan orang yang marah-marah malah akan mendapatkan masalah. Semangat jadi orang yang ramah ya teman-teman. Dan pada saat ini Kak Eksita pengen mengajak teman-teman untuk nyanyi sebuah lagu. Lagunya judulnya Kasih. Masih ingat kan teman-teman? Masih dong. Masih dong. Yuk kita berdiri, kita nyanyi lagu Kasih. Kita udah mendengarkan firman Tuhan nih Kak, udah pujian juga. Jadi sekarang kita mau Doa penutup. ya Ya, sekarang kita mau doa penutup. Kita tunjukkan sikap doa yang baik. yuk. Mari kita berdoa. Selamat pagi kembali Bapak. Kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur Bapak buat firman-Mu hari ini Bapak. Atas firman-Mu hari ini Bapak, kami mau Bapak menjadi pribadi yang lebih ramah lagi kepada teman, pada sesama, kepada Papa, kepada Mama ya Bapak. Kiranya Bapak yang akan sertai dalam kehidupan kami sehari-hari ini. Kami akan melanjutkan kegiatan sehari-hari kami Bapak, kiranya Bapak yang akan sertai. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, sekolah minggu pada hari ini ternyata selesai. udah selesai Kak. Tapi jangan khawatir, minggu besok kita ada sekolah minggu lagi ya teman-teman ya. Ya, kita ucapkan selamat berbulan buat teman kita. Dadah. Dadah teman-teman, sampai ketemu lagi.